Apakah engkau ingin selamat dari neraka, wahai anak remaja? Apakah engkau ingin selamat dijauhkan oleh Allah dari api neraka yang berkobar itu, remaja? Si pemuda itu mengatakan, ya Rasul, jujur saja, aku tidak peduli dengan neraka itu. Aku ingin mencintaimu ya Rasul. Aku ingin mencintai Allah, tapi hatiku tidak mampu ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat anak remaja itu. Ya Allah, indahnya remaja itu. Semoga engkau bisa bertahan sampai akhir hayatmu, anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah seorang remaja bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Mari sebelumnya kita bersolawat dulu kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan adab yang sebaik-baiknya, dengan istidor merasa beliau ada di hadapan kita, merasa jiwa kita sangat dolim berhadapan dengan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali bersolawat kepada beliau. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasim biadati maklumatillahi wa huyudotihi wa amdati. Amma ba'du. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Seorang remaja atau seorang pemuda yang wajahnya nampak kusut. Dia anak yatim. Hidupnya mulai kecil ya, penuh penderitaan. Suatu saat pemuda itu datang pada kami. Sempat saya tulis. Dia mengatakan, saya ditemui Rasulullah dalam mimpi. Terasa bergetar hati ini ketika ada seorang yang lusuh, nampak kemiskinan di wajahnya, mengatakan, aku didatangi Rasulullah dalam mimpi. Ya maaf hadirin, sedangkan saya bersolawat berpuluh-puluh tahun tidak pernah didatangi Rasulullah walaupun itu sekejap dalam mimpi. Remaja itu mengatakan, sungguh saya tidak pantas. Saya malu ketika didatangi Rasulullah. Saya mulai kecil sudah ditinggal bapak. Sedangkan saya belum bisa membalas jasa bapak saya. Sedangkan saya belum bisa membalas ibu saya, yang ibunya adalah juga buruh tani, biasa ke sawah mendapatkan upah yang sedikit. Terus remaja itu berlanjut. Di suatu malam hari, Selasa malam Rabu, saya mimpi ditemui seseorang yang kalau saya lihat katanya, kalau saya pandang wajahnya, hatiku bergetar.
Kalau saya lihat pakaiannya, aku seakan tidak mampu. Urat-uratku terasa putus, napasku terasa berhenti. Akhirnya aku bersimpuh di hadapannya. Aku tidak tahu siapa itu, siapa beliau itu. Akhirnya beliau mengatakan, "Wahai anak remaja, bagaimana cintamu kepada Allah? Bagaimana cintamu kepada Rasulullah kalau dibandingkan dengan dunia seisinya? Dibandingkan kau miliki negara ini?" Katanya, "Aku ini," beliau itu berkata, spontan ku jawab sambil kurangkul kaki orang yang seperti itu, yang membuat hatiku bergetar. Kurangkul ku katakan, "Aku akan memilih engkau Rasulullah. Aku akan memilih Allah. Aku memilih engkau ya Rasul." Kakinya kurangkul, kata anak itu, sambil menangis di telapak kaki Rasulullah. Oh, alangkah indahnya engkau remaja. Di masa hidupmu kamu bermimpi bertemu Rasulullah, seperti itu indahnya. Orang yang mimpi ketemu Rasul itu Rasul sungguh. Setan tidak akan mampu menjelma menjadi Rasulullah. Setelah itu dia melanjutkan ceritanya. Setelah kurangkul aku menangis. Kebahagiaan di dadaku ini terasa tidak pernah aku lakukan, tidak pernah aku terima seperti itu. Maka Rasulullah meninggalkan aku, kata beliau. Rasulullah telah meninggalkan aku yang menangis sendiri. Maka aku mengatakan, "Ya Rasul, andaikan aku ini orang baik, andaikan aku ini anaknya orang yang mulia, tentu engkau tidak meninggalkan aku. Ini membuat hatiku semakin pedih ya Rasulullah." Anak itu menangis, tidak memandang kiri dan kanan. Perasaan hatinya, andaikan aku orang mulia, andaikan aku ini orang baik, andaikan keluargaku, bapakku orang baik, tentu kau tidak meninggalkan aku. Maka datanglah Rasulullah dengan wajah penuh kasih sayang. Maka di hadapan aku, kata remaja itu, sang Rasul mengatakan, "Apakah kamu menginginkan surga, anakku? Apakah yang kau inginkan? Kau ingin surga, selamat dan masuk surga?" Pertanyaan Rasul itu dijawab spontan oleh anak itu. "Ya Rasulullah, sungguh hatiku hanya menginginkan engkau ya Rasulullah. Sungguh aku ingin mengabdi kepada Allah ya Rasulullah." Rasulullah memandang dengan penuh kasih sayang remaja yang bersimpuh tunduk di hadapannya itu. "Apakah engkau ingin selamat dari neraka, wahai anak remaja? Apakah engkau ingin selamat dijauhkan oleh Allah dari api neraka yang berkobar itu, remaja?" Si pemuda itu mengatakan, "Ya Rasul, jujur saja, aku tidak peduli dengan neraka itu. Aku ingin mencintaimu ya Rasul. Aku ingin mencintai Allah, tapi hatiku tidak mampu ya Rasulullah." Rasulullah tersenyum melihat anak remaja itu. Ya Allah, indahnya remaja itu. Semoga engkau bisa bertahan sampai akhir hayatmu, anak-anakku. Akhirnya Rasulullah bertanya lagi, "Apakah kau ingin bahagia? Ingin selamat dunia akhirat?" Ini Rasul menawarkan kepada remaja itu. Apa kata remaja itu?
Sungguh jujur ya Rasulullah, aku hanya ingin tidak lepas dari paduka ya Rasulullah, dan aku ingin tetap bersama Allah. Cuma aku anaknya orang miskin ya Rasul. Cuma aku baru sholat ya Rasulullah. Cuma aku baru membaca sholawat ya Rasul. Anak itu baru mengamalkan sholawat wahidiyah. Maaf, memang kenyataannya begitu. Berusaha setiap hari membaca sholawat itu. Sekali lagi, apakah kau ingin selamat dunia akhirat, wahai anak remaja? Maka aku jawab, kata anak itu, ya Rasul, mohon ya Rasul, aku hanya ingin paduka. Aku hanya ingin bersama Allah, ikut taat di hadapan Allah bersama paduka. Tidak terasa, anak itu tunduk, lemah, karena merasa rendah dirinya di hadapan sang Rasul. Dia mengatakan, saya tidak mampu memandang wajah itu lagi. Aku tidak mampu memandang wajah yang datang di hadapanku. Spontan Rasul mengatakan, benar, benar remajaku, benar anakku, anak mudaku, benar pemuda. Memang itu, tapi jarang orang yang memiliki hati tulus ibadahnya karena Allah, tunduk kepada Allah, mengikuti jejak Rasulnya. Jarang, hanya sekali. Ketika itu seakan-akan katanya, bahasa itu ditujukan kepada diriku, kata anak remaja itu. Spontan hatiku bergetar, tidak kuat, lunglai kurangkul kaki Rasulullah sambil menangis, ya Rasul jangan ditinggal, ya Rasul jangan ditinggal kami ya Rasul, jangan ditinggal ya Rasul. Ketika kurangkul Rasulullah langsung tunduk. Aku didekap oleh Kanjeng Nabi, aku didekap, ditaruh di dadanya. Aku tidak tahu, terasa kenikmatan itu ada bersama Rasulullah yang aku merasa tidak mungkin bisa bertemu. Bahkan aku berangan-angan sampai mati pun tidak mungkin aku bisa bertemu walaupun dalam mimpi. Tapi kenyataan di malam Rebu, Selasa malam Rabu, walaupun itu mimpi, terasa nyata sekali. Kata pemuda itu, aku didekap Rasulullah sehingga aku menangis di dada beliau dengan kedamaian, sehingga kerasnya jeritanku sampai aku terbangun dari tidur. Kisah ini masuk ke dalam kami di dalam alam hikmah. Mari kita ambil pelajaran. Kita mujahadah sudah berapa puluh tahun. Kita baca selawat sudah bertemu berpuluh-puluh tahun. Sudah berapa kali. Tapi kenyataannya, jangankan didatangi Rasulullah, jangankan mimpi ketemu Rasulullah, ada kata-kata rindu di hati untuk ingin ketemu saja sudah sulit. Masihul hadirin, apa yang salah di dalam diri Al-Fakir? Adakah yang salah di dalam hati kami? Apakah cinta ini bukan cinta yang murni? Apakah terlalu banyak dosa ini? Tiap hari berselawat, tidak ada rindu pada Rasulullah. Tiap hari berselawat, melatih sebanyak-banyak selawat, ketemu pun tidak. Ya Rasulullah, bahagia anak itu, bahagialah anak itu. Tapi kami di sini iri hati, bukan iri yang jelek, menginginkan seperti itu ya Rasul. Datanglah wahai Rasulullah, kami di sini sungguh umatmu yang dolim selalu. Kami di sini umatmu yang penuh dosa ya Rasulullah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kisah itu terjadi beberapa tahun yang lalu. Dia datang menuturkan kepada Al-Fakir. Tidak kuat terasa, ternyata kami tidak pernah disambut oleh Rasulullah.
Mungkin karena jahatnya hati kami, keakuan yang ada di hati kami, kebencian sesama umat yang ada di hati kami, masih ada rasa hasud di hati kami, sehingga Rasul tidak peduli kepada hati kita, karena masih ada sedaroh kotoran. Bersihkan, bersihkan. Semoga Allah meridhoi. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Apa jadinya kalau nanti usia kita yang ujungnya tidak ada syafaatmu, terutama tidak ada fadl dari Allah, kasih sayang Allah, sungguh kita pulang akan tersesat jauh bersama iblis dan setan, akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ya Rasul, ya Rasul, apapun kami umatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syafii.